Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Khadijah selaku fasilitator saya dan juga Ibu Merna Malau selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan teman saya, Ibu Lucy Teresia Sitohang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan observasi saya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Sehat Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Oke, syukurlah. Apakah Ibu sibuk hari ini? Kebetulan tidak Pak. Baik. Nah, di sini saya ingin ngobrol santai dengan Ibu. Saya ingin meminta waktu Ibu sebentar, di mana saya ini akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik, di mana tujuan supervisi ini nantinya akan membantu Ibu dalam mengembangkan atau juga meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Nah, baik, pada pembicaraan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Harapan saya Pak, kita dapat bertukar pikiran dalam menghadapi siswa yang kurang motivasi dalam mengikuti pelajaran selama ini, dan Ya. kita dapat berbagi pengalaman. Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, besok Ibu nanti akan mengajarkan materi apa kepada anak didik kita? Dari mengenai satuan waktu Pak. Materi Satuan waktu. satu nanti. Berarti ada juga tentang menghitung nanti berarti ya Bu ya? Ya Pak. Ya, baik. Nah, kira-kira apa tujuan dari materi yang Ibu ajarkan besok? Tujuan materi saya supaya siswa dapat memahami bagaimana tentang arah jam mengenai satuan waktu Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, pada materi ini sebenarnya Ibu sudah membuat tujuan kan Ibu. Nah, apa yang Ibu ajarkan besok tentu kan harus ada persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Seperti biasa Pak, perangkat pembelajaran, RPP, media pembelajaran, LKPD, dan juga alat peraga. Ya, baik. Menurut saya ini sebenarnya sudah lengkap ya Bu ya. Sudah seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita memenuhi kebutuhan belajar anak. Ibu tadi sudah mempersiapkan LPP, ada LKPD, dan ada juga media-media yang mendukung pembelajaran tentang satuan waktu. Nah, dari sini ada mungkin beberapa materi yang menurut Ibu kesulitan dalam menyampaikannya, dan siswa itu juga sulit menangkapnya. Nah, di sini berkaitan dengan apa Ibu? Berkaitan tentang daya nalar siswa dalam menanggapi tentang pemahaman tentang arah jarum jam dan juga mengenai waktu. Ya, baik. Memang terkadang anak didik itu kan cara berpikir mereka itu kan berbeda. Karakter juga mereka berbeda. Ada yang dapat cepat menangkap pembelajaran, ada juga yang lambat menangkap pembelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid, tentu Ibu mempunyai metode bukan dalam pembelajaran besok. Kira-kira metode apa yang Ibu terapkan untuk pembelajaran besok? Metode diskusi kelompok dan juga bisa dengan demonstrasi. Demonstrasi dan diskusi kelompok, sangat bagus ya Ibu ya. Nah, di dalam menerapkan metode ini kan tentu tidak saja berjalan mulus kan. Banyak yang mungkin halangan-halangan, yang contohnya anak didik yang lambat menangkap pembelajaran, ada juga yang mungkin tidak serius mengikuti pembelajaran, ada juga mungkin siswa kita ini yang keliru dalam menghitung nantinya. Nah, kira-kira bantuan apa yang Ibu berikan kepada siswa ketika Ibu nanti menghadapi siswa yang seperti ini, mereka keliru dalam menghitung gitu? Bantuan yang bisa saya berikan, saya bisa memberikan bimbingan
bimbingan remedial secara pribadi atau juga dengan memberikan juga suatu penjelasan kembali dengan media pembelajaran yang baru. Ya, baik. Sangat bagus Ibu. Nah, terkait yang Ibu sampaikan tadi, ada tujuan pembelajaran, ada juga strategi yang Ibu terapkan, ada juga metode. Nah, pasti mungkin ada beberapa yang masih kurang kan. Nah, kira-kira apa yang masih kurang ini? Yang menurut saya di sana anak-anak masih ada yang daya intelektualnya kurang bisa memahami dengan baik, atau juga dengan sosial emosional mereka. Bagaimana dengan media yang Ibu persiapkan? Apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Menurut saya mungkin masih ada lagi tambahan yang lain, Pak. Masih ada yang tambahan. Nah, Ibu memulai mengerjakan dan melengkapinya kapan? Bahan-bahan atau media yang mendukung pembelajaran besok? Kapan? Bisa besok, Pak. Saya siapkan. Besok selesai. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu juga Ibu, siapa yang mungkin dapat membantu Ibu dalam hal ini? Ya, Bapak, Pak Simbol. Kalau bisa mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas, Pak. Oh, baik. Nah, di sini saya akan berusaha membantu Ibu supaya pembelajaran besok berjalan dengan baik. Saya juga memiliki media yang mendukung pembelajaran besok. Kebetulan saya punya di rumah. Besok akan saya bawa untuk membantu Ibu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang pengen Ibu tingkatkan? Kompetensi yang akan saya tingkatkan, saya bisa memberikan kompetensi daya minat, daya untuk bisa anak-anak memperbaiki kembali dari hasil latihan mereka, supaya mereka tahu membedakan cara menuliskan jam dengan baik, dengan benar, dan cara membaca jam tersebut. Baik, dari kompetensi yang Ibu sampaikan barusan, tentu kan Ibu memiliki strategi untuk menerapkan kompetensi ini, kan kira-kira seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi ini? Strategi yang perlu saya kembangkan, saya memberikan motivasi dan juga daya dukung yang bisa membuat siswa lebih cepat dalam berlatih mengerjakan suatu matematika secara praktikal. Iya. Nah, Ibu tadi di mana sudah juga mencari-cari sumber ya, Bu ya? Ya. Mencari sumber yang lain supaya meningkatkan kompetensi kita. Nah, baik Ibu, pada kegiatan supervisi akademik ini saya akan berusaha membantu Ibu. Semoga kegiatan observasi besok dapat berjalan dengan baik. Nah, apa yang Ibu sampaikan dari tadi, ada tujuan, ada strategi, ada juga metode, dan ada juga kompetensi yang Ibu tingkatkan. Semoga itu besok bisa Ibu terapkan pada kegiatan observasi. Nah, Ibu, untuk pelaksanaannya ini kira-kira kapan selesainya? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Oh, berarti hari Jumat saya sudah bisa melakukan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya, Pak. di pasca observasi nanti. Baik, terima kasih untuk waktu Ibu yang sudah meluangkan waktu sedikit kepada saya, di mana kita di sini sharing-sharing, ngobrolnya santai. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Ibu. Semoga tidak ada halangan apapun pada saat kegiatan observasi besok. Oke. Baik, terima kasih.
demikianlah kegiatan pra observasi saya. Sekian dan terima kasih. Oras. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak
dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Ibu Khadijah selaku fasilitator saya dan Ibu Merna Malau selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi dengan Ibu Lucy Teresia Sitohang. Saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik, di mana kemarin saya sudah melaksanakan pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pasca observasi saya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat Ibu? Puji Tuhan sehat Pak. Syukurlah. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Masih Pak. Kebetulan anak-anak tadi pelajaran olahraga. Baik Ibu, di sini kita hanya ngobrol santai, kita sharing-sharing tentang apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya dan tahap pra-observasi dan juga observasi. Nah, di sini saya ingin ngobrol santai dengan Ibu, menanyakan beberapa hal tentang di observasi kita kemarin. Nah, baik Ibu, saya ingin tahu nih Ibu, apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, saya merasa sudah lega dan tenang Pak tentang bagaimana menghadapi proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dan anak-anak juga antusias dalam menerima pelajaran tersebut. Saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu kemarin di saat observasi yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Apakah menurut Ibu sudah baik atau bagaimana? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, dan anak-anak juga merasa senang dan mereka juga sesuai dengan apa yang diinginkan kebutuhan untuk siswa. Ya, saya juga memang melihat kemarin pada tahap observasi sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, terkait perbaikan yang Ibu sampaikan kemarin di saat kita observasi, apakah sudah tercapai perbaikan yang Ibu ceritakan kemarin di sini? Sudah Pak, sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melakukan metode pembelajaran dan juga menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, berarti apa yang Ibu rencanakan itu tahap-tahapnya sudah terlihat
dan sudah terlaksana semua ya, Bu? Iya Pak. Tadi Ibu merasakan apa yang Ibu rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk tujuan pembelajaran itu saya sudah melakukannya dan saya melihat juga anak-anak itu dapat menyelesaikan masalah yang dialami dengan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Berarti tujuan yang Ibu sampaikan sudah tercapai ya, Bu? Ya, benar Pak. Nah, terkait pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rasakan? Apa yang perlu dipertahankan? Coba nanti terangkan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan. Ya, menurut saya juga perlu Pak dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya masih belum menguasai tentang pembelajaran diferensiasi, dan saya juga akan memperbaikinya untuk selanjutnya Pak. Berarti yang perlu ditingkatkan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, tentu Ibu pengen memperbaiki ini, pengen mengetahui luas tentang pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa diterapkan di kelas. Nah, untuk menanggulangi ini semua, tentu Ibu kan memiliki strategi. Strategi apa yang Ibu miliki untuk menguasai pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik Pak, saya akan berusaha mencari informasi yang terkait tentang diferensiasi, misalnya dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM, baik itu di KKG dan sebagainya. Terkait rencana Ibu ini, kapan akan memulai dan target waktunya kapan? Ya, menurut saya pelaksananya bisa selama 6 bulan Pak. Jadi dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Saya juga berharap mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa terlaksana 6 bulan ke depan ya, Bu. Oke. Nah, berarti apa yang Ibu sampaikan dan ada tenggat waktunya Ibu akan melaksanakan, mudah-mudahan terlaksana sampai 6 bulan ke depan. Berarti sudah terplanning kian Ibu ya, sudah punya planning. Nah, harapan saya juga Ibu bisa memang melaksanakan ini semua. Nah, dan Ibu, saran sedikit dari saya, Ibu perlu membuat catatan kecil supaya nanti tahap-tahapnya tidak lupa. Ya Pak. Catatan kecil saja. Nah, kira-kira siapa Ibu yang menjadi inspirasi Ibu, yang menjadi motivator Ibu dalam melaksanakan ini semua? Ya, tentu dari pihak sekolah, ibu kepala sekolah, dan juga rekan kerja guru di tempat kita, dan juga Bapak sendiri yang bisa memberikan masukan supaya saya bisa terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Baik, terima kasih Ibu yang menjadikan saya memang sudah menjadi sumber inspirasi bagi Ibu. Memang di sini juga saya masih belajar, tentang hal-hal baru tentang pendidikan kita, di mana yang berhubungan dengan anak didik kita, di mana kita memajukan pendidikan kita terutama di sekolah kita. Nah, tadi juga saya salut sama Ibu, di mana Ibu pengen mencari referensi-referensi baru, entah itu dari YouTube, dari TikTok, bahkan dari Facebook. Dan Ibu juga mau membuka PMM, di mana di PMM itu kita tahu memang banyak yang kita dapatkan. Ada di situ bukti karya, ada RPP juga. Nah, bisa kita dapatkan di sini. Dan di situ kita juga bisa belajar mandiri yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, Ibu juga tadi pengen mengikuti nanti pelatihan-pelatihan entah itu di KKG atau pelatihan-pelatihan yang dibuat dinas terkait ya, Bu ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira memang itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tanya kepada Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya juga minta maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya berharap apa yang Ibu sampaikan tadi semua mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya.
Tidak hanya ibu, saya sendiri juga akan terus belajar mencari hal baru untuk memajukan pendidikan kita, yang terutamanya yang terpenting untuk anak didik kita. Sekali lagi terima kasih untuk waktu ibu. Salam sehat buat kita ibu. Ya, demikianlah kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Lucy Teresia Sitohang, guru bergerak Indonesia Maju. Horas. Horas.